Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, baik dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Seperti biasa kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, klik lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel ini. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Wah, aku nanti pulangnya rada malam ya. Soalnya aku mau garap tugas dulu sama teman, ucap Bella pada mamanya ketika dia hendak berangkat pergi ke kampus. Ya sudah, tapi nanti jangan lupa kabarin ya, ucap Bu Ani mamanya. Oh iya mah, Papa hari ini pulangnya jam berapa? Tanya Bella. Kayaknya Papa hari ini ada lembur nak. Mungkin ya nanti pulangnya malam. Setelah meminta izin kepada ibunya, saat itu Bella pun langsung berangkat ke kampus. Tidak lupa dia saliman dan langsung menaiki Vespa Matic-nya dan bergegas berangkat ke kampus pada pagi itu juga. Jarak yang Bella tempuh ke kampus lumayan jauh, namun itu sudah menjadi hal terbiasa bagi Bella. Dirinya sangat menikmati hawa pagi yang dipenuhi dengan orang-orang saling berlalu lalang yang sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Tentunya pagi itu dengan udara yang segar karena semalam habis turun hujan. Hingga singkatnya setibanya di kampus, tiba-tiba saat itu langit pun mendadak menjadi mendung kembali. Untungnya Bella ini sudah menyiapkan jas hujan jikalau nanti turun hujan. Dia kemudian melewati koridor kampus menuju ke kelasnya. Di sana juga sudah ada beberapa temannya yang sudah pada berangkat. Tidak lupa Bella pun menyapa para teman-temannya. Ada juga yang kelihatan masih mengantuk. Mungkin memang tidurnya belum puas karena memang sebenarnya cuacanya sangat mendukung sekali untuk rebahan. Saat itu Bella kemudian mengeluarkan ponselnya. Ternyata ada pesan masuk dari pacarnya yaitu Ilyas yang menanyakan sudah berangkat apa belum. Lalu Bella pun membalasnya bahwa dirinya sudah sampai di kampus barusan. Kemudian masuk pesan lagi yang berisi ajakan untuk nanti makan siangnya bersama dengan Bella. Lalu Bella pun mengiyakan ajakan dari pacarnya. Dan setelah murid lain pada masuk semua, saat itu dosen pun juga menyusul masuk. Bagi Bella, dosen yang satu ini sangat tidak menarik bagi Bella. Bahkan Bella terkesan tak suka dengannya. Memang dosen satu ini yang bernama Herman itu, dia meskipun belum tua, tetapi ketika mengajar, kesannya itu bukan ramah ke mahasiswa, melainkan Herman ini terkesan genit kepada mahasiswa yang nampak cantik. Saat pelajaran di kampus sudah dimulai, saat itu hujan pun turun. Hingga pada siang harinya saat sudah selesai pelajaran, hujan kembali reda berhubung Bella cuma ada satu kelas pada hari itu. Dia pun lanjut makan di luar bersama satu bestisnya yaitu Rita, dan juga bersama pacarnya Ilyas, karena mereka bertiga ini sudah sering bersama. Usai bertemu dengan Ilyas kemudian mengajak mereka untuk makan bakso di taman kota saja. Sekalian nongkrong, Ilyas juga mengajak Fadlan, kawannya yang ternyata masih PDKT-an sama Rita. Setibanya di taman kota, mereka milih tempat di bawah pohon dengan alas tikar. Maka dari itu sangat cocok sekali makan bakso di suasana seperti ini. Hujan ditemani oleh bakso yang hangat. Dan saat Ilyas sedang memesan bakso itu, Bella menunggu sembari melihat Rita dan Fadlan yang kayak lagi malu-malu kucing. Mereka terkesan canggung karena mereka sedang proses PDKT, padahal sama-sama suka. Dan sekembalinya Ilyas, mereka pun lanjut ngobrol perihal apa saja. Sesaat setelahnya, saat sedang ngobrol, pesanannya pun telah siap. Lalu mereka lanjut makan sambil memandangi jalanan yang nampak sejuk usai terguyur hujan pada siang tadi. Namun beberapa saat kemudian, mereka semua tak sengaja melihat Herman, yaitu dosen di kampusnya, yang sedang membonceng salah satu mahasiswi kampusnya dan kelihatan sangat cantik sekali. Fadlan pun menyeletuk, katanya dia tahu wanita itu. Dia adalah angkatan di bawahnya, tapi mengapa dia berboncengan dengan dosen yaitu Pak Herman? Bella dan Rita sudah tahu kelakuan dari Pak Herman. Dia pun nyeletuk kepada teman-teman yang ada di situ kalau Pak Herman ini adalah dosen yang sangat genit. Tapi mereka juga tidak nyangka
Masa dosen berboncengan terang-terangan dengan mahasiswinya? Apa sih cewek itu jadi ayam kampus ya? Kok dia mau sih sama dosen itu? Ucap Fadlan. Sontak ucapannya itu pun langsung ditegur oleh mereka bertiga. His, kamu ngawur aja ya kalau ngomong. Jangan asal nuduh tahu. Ucap mereka bertiga. Setelahnya mereka pun melanjutkan makan baksonya dan setelahnya Bella ini nanti akan ikut Rita menuju ke rumahnya karena akan menggarap tugas bersama di sana. Sementara di tempat lain Herman ini ternyata membawa mahasiswa itu ke kosannya yang dia sewa diam-diam selama ini. Padahal Herman ini sudah punya rumah dan juga sudah beristri. Tapi mahasiswa itu hanya manut saja ketika masuk ke dalam kos itu. Dan saat sampai di kos itu, dia melakukan apapun yang diminta oleh Herman. Ternyata mahasiswa ini sudah kena pengaruh pelet dari Herman. Herman ini sudah mengincar mahasiswi ini jauh-jauh hari. Dan akhirnya mahasiswi yang sudah terguna-guna oleh Herman, dia pun diperkosa oleh Herman dengan kejam. Bahkan tak hanya sekali, namun Herman melakukan itu sampai berkali-kali, hingga dirinya itu merasa puas. Dan setelah selesai, mahasiswi ini segera disuruh memakai bajunya kembali. Dan setelahnya Herman ini lalu memesankan ojek online dan menyuruh mengantarkan mahasiswi ini sampai ke rumahnya. Usut punya usut, guna-guna itu baru lepas esok harinya. Jadi hari itu mahasiswi ini selayaknya robot. Dia tidak akan pernah mengingat kejadian apapun yang terjadi pada hari itu juga. Ternyata kelakuan Herman ini sudah terjadi berkali-kali. Korbannya juga banyak, namun dia masih belum ketahuan sampai sekarang. Bahkan setelah kembalinya ke rumah, kebusukannya itu juga tak terendus oleh istrinya sendiri. Singkat cerita, hingga suatu kemalangan pun harus menimpa Rita. Yakni ketika Herman ini mulai tertarik dengan Rita, yang memang cantik dan juga menggoda. Suatu hari tanpa sepengetahuan dari Bella, Rita ini dipanggil Herman ke dalam ruangan kampusnya dengan alasan ada tugas darinya yang harus dia selesaikan demi mendapat nilai bagus. Sebenarnya Rita saat itu ragu, namun dia mencoba berpikir positif saja. Dan akhirnya Rita pun masuk ke ruangan itu sendiri. Dan usai masuk, ternyata di sana tidak terjadi apapun. Herman hanya menjelaskan soal tugas yang harus dia kerjakan. Namun ternyata rencana dari Herman ini sudah tersusun dengan matang. Kala itu Herman menawarkan jus cup yang dibawanya dari rumah, yang ternyata dia sudah dicampur dengan bubuk pelet yang dia sudah siapkan. Memang di situ dapat 2 cup jus dan tanpa rasa curiga, Rita pun menerimanya kemudian berterima kasih. Dan setelahnya dia pergi dari situ untuk kembali ke kelasnya. Benar saja apa yang dikatakannya, guna-guna itu berefek cepat. Sepulang kelas kuliah waktu itu, Rita tiba-tiba menolak saat diajak Bella. Dan Bella pun merasa heran dengan sahabatnya. Akhirnya Bella pun pulang duluan waktu itu. Sementara Rita tiba-tiba menghampiri Herman yang memang sengaja menunggunya. Pak Herman kemudian berujar pada Rita untuk menunggunya di depan kampus. Selang beberapa saat kemudian Herman pun lalu menghampiri Rita dengan motornya dan kemudian memboncengnya menuju ke kosannya seperti biasa. Namun saat itu dari kejauhan Fadlan melihat hal itu dan mencoba mengikutinya dari belakang. Namun karena kondisi jalan waktu itu ramai, akhirnya Fadlan pun kehilangan jejak. Lantas Fadlan buru-buru menelpon Bella dan Ilyas tentang apa yang dilihatnya. Dan mereka berdua pun langsung minta Sherlock dari Fadlan. Menurut dari Bella, ada yang tidak beres dengan perasaannya. Fadlan pun dengan cemas menunggu keduanya di depan salah satu minimarket. Sementara saat itu Pak Herman sudah berhasil memasukkan Rita ke dalam kosannya. Dan Rita hanya diam melongo selayaknya orang yang terkena hipnotis. Kemudian singkatnya saat sudah sampai di kosan itu, Herman kemudian mulai melakukan aksi bejatnya. Dia mulai membuka kancing baju Rita dan mulai melucuti semua pakaiannya. Rita kemudian dibaringkan di kasur dan Herman pun akhirnya menjamahnya dengan keji. Rita seperti korban-korban sebelumnya. Herman lakukan itu berkali-kali sampai dirinya itu menjadi puas. Dan untuk kali ini mungkin Herman akan melakukannya sampai malam. Memang sebelumnya Herman ini sudah sedia bubuk pelet yang dia minta dari dukun. Kita masuk ke cerita masa lalu dari Herman. Setelah menikah dengan istrinya, Herman yang sekarang, dia selalu merasa kurang puas soal jatah yang diberikannya di ranjang oleh istrinya. Dan dengan alasan itulah Herman ini menjadi sering muring-muringan dan membuatnya ingin merasakan kepuasan dengan wanita lain.
Dia pun akhirnya menjadi genit kepada wanita ataupun mahasiswi kampusnya. Dan juga dia memiliki niat buruk, yaitu memanfaatkannya demi kepuasan batinnya. Kala itu saat Herman meng-scroll terus sosial medianya, tiba-tiba Herman ini melihat ada sebuah informasi tentang bubuk pelet. Di dalam informasi tersebut terdapat alamat yang tertera untuk tempat melakukan ajian pelet pemikat. Herman yang sudah terpikat, Herman pun akhirnya memiliki niat untuk melakukan hal tersebut. Tubuhnya Herman yang tadinya tidak memiliki semangat apa-apa, sekarang dia pun langsung semangat mencari wanita lain untuk memuaskan dirinya. Hingga pada keesokan harinya, Herman yang kebetulan libur di kampusnya, dia tidak mengajar dan bergegas pergi ke tempat orang pintar yang ahli spiritual itu, khususnya ilmu pelet. Dia berangkat dengan menggunakan motor ke tempat yang sudah tertera pada alamat informasi yang Herman dapat. Dia pergi dengan sendirian menggunakan sepeda motor. Rumah dukun itu tersebut cukup jauh. Herman pun harus menempuh waktu sekitar 4 jam menuju ke tempat dukun itu. Dia melaju dengan cepat supaya bisa cepat sampai di rumah spiritual itu. Jalanan-jalanan yang dilalui oleh Herman menuju ke tempat tersebut cukup berliku-liku, karena memang rumahnya berada di sebuah perbukitan yang harus melewati jalanan berliku, dan kanan kirinya hutan semua. Saat di perjalanan, Herman hanya mendengarkan suara burung-burung yang berkicau, serta jangkrik dan katak yang saling bersahutan, karena memang jalanan tersebut sangat sepi dan juga masih sangat alami. Singkatnya, beberapa saat kemudian akhirnya Herman pun sampai di rumahnya Mbah Joko. Terlihat saat itu rumah dukun itu tertutup, dan rumah Mbah Joko itu terbuat dari bambu. Herman pun saat itu memarkirkan motor di depan halaman rumahnya Mbah Joko. Lalu dia beranjak menyambangi rumah Mbah Joko. Tok tok tok. Permisi, ucap Herman. Saat itu terdengar suara batuk dari dalam rumah. Beberapa saat kemudian pintu rumah tersebut pun dibukakan oleh Joko. Silakan masuk. Setelah dibukakan, Herman langsung masuk ke dalam rumahnya Mbah Joko. Lalu dia duduk di atas tikar yang terbuat dari anyaman bambu yang sudah disiapkan oleh Mbah Joko bagi tamu-tamunya. Ada maksud apa kedatangan kamu kemari? Tanya Mbah Joko. Saya mau seseorang tunduk dengan saya dan jatuh cinta kepada saya, Mbah. Saya ingin memelet siapa saja dengan ajian pelet bubuk, sesuai yang saya lihat di informasi, Mbah. Jelas Herman. Ya. Tapi untuk melakukan pelet bubuk, kamu harus siap melakukan ritualnya. Iya, baik, Mbah. Tapi kamu juga harus membayar jasaku. Berapa, Mbah? Cukup 2 juta saja. Saat itu juga Herman pun memberikan sebuah amplop coklat yang berisi uang cukup banyak kepada Mbah Joko. Baiklah, kalau begitu nanti malam kita lakukan ritualnya. Sekarang kamu istirahat saja dulu. Pasti kamu capek kan perjalanan jauh. Akhirnya saat itu Herman pun tidur di dalam kamar tamunya yang sudah ada di dalam rumah Mbah Joko. Malam harinya Herman ini diajak Mbah Joko untuk melakukan ritual. Di dalam ruangan ritual tersebut Mbah Joko sudah menyiapkan sesajen seperti kembang setaman, buah-buahan, kemenyan, serta jajan tradisional. Saat itu Mbah Joko mulai berkomat-kamit membacakan mantranya di depan kemenyan yang menyala sambil memejamkan kedua matanya. Kemudian Mbah Joko membuka matanya kembali dan dia mengambil sebuah kayu, entah kayu apa yang sudah dipotong kecil-kecil. Namun kayu itu terlihat ringan sekali. Lalu kayu itu diletakkan di atas kemenyan untuk dibakar. Hingga akhirnya kayu yang ringan itu baru saja dibakar di atas kemenyan, langsung melebur menjadi abu seperti bubuk. Tidak hanya itu saja, Mbah Joko juga kemudian mengambil beberapa bunga melati yang kemudian dibakar bebarengan dengan kayu itu hingga menjadi kering. Mbah Joko pun terus merapalkan ajian mantranya di depan kemenyan itu. Sementara Herman mencium bau yang aneh dari kayu dan melati yang dibakar menjadi bubuk itu. Siro kang tak puji, gelangkai kantil, meluakan timbuka ati, kang dadi kersaku, gelem tak tresnani, ngimbangono ing jero ati, jabang bayinye. Mbah Joko membacakan mantra tersebut sebanyak 77 kali tanpa berhenti. Dan saat Mbah Joko sedang melakukan ritual, Herman benar-benar merinding karena tiba-tiba saja di dalam ruangan tersebut
Tiba-tiba ada hembusan angin kencang yang datang dan merasuk ke dalam tubuh Herman. Hingga singkatnya setelah selesai Pak Joko membacakan mantra dan ritualnya. Saat itu Mbak Joko pun langsung mengambil sebuah botol kaca kecil. Dan dia mulai memasukkan bubuk itu yang ada di kemenyan itu ke dalam botol kaca tersebut. Setelahnya botol kecil itu yang berisi bubuk diberikan kepada Herman. Bawa pulang bubuk ini. Dan nantinya kamu pakai bubuk itu untuk memikat wanita yang ingin kau pikat. Ini juga mantranya. Jangan lupa baca mantra sebelum memikat wanitanya. Nantinya wanita itu akan luluh denganmu dalam waktu singkat. Dan dia akan seperti orang yang terhipnotis. Baik Mbah, saya paham. Terima kasih ya Mbah. Dan singkatnya setelahnya Herman pun segera beranjak untuk pulang ke rumah malam itu juga dengan motornya. Dan tepat pada keesokannya, saat Herman mulai berangkat ke kampus, dia pun mulai melancarkan aksinya saat itu juga. Dia menjadi genit dengan mahasiswa yang cantik yang menarik bagi dirinya untuk menjadi mangsanya. Dan semenjak itulah Herman ini mendapatkan banyak sekali mahasiswi yang beragam yang sudah terpikat dengan peletnya itu. Mulai dari yang cantik, gemoy, seksi, menggoda, berisi dan sebagainya sesuai dengan seleranya yang diinginkan oleh Herman. Dan dia ini melakukan itu tanpa sepengetahuan oleh istrinya yang ada di rumah. Namun semenjak dirinya itu melakukan pelet dan menyimpan benda yang diberikan oleh Mbah Joko sebagai jimatnya, di dalam rumahnya Herman itu selalu mendapatkan teror dan membuatnya tidak tenang. Bahkan malam-malam itu Herman entah kenapa mimpinya selalu buruk sekali. Dan itu membuatnya tidak tenang dalam tidurnya. Gila, mimpinya serem banget, gumamnya. Kenapa jadi gini ya? Aduh. Segera saat itu Herman pun pergi ke dapur untuk mengambil air putih karena dia juga merasa haus. Namun saat dirinya itu sedang mengambil air putih, tiba-tiba saja dia mendengar suara teror-teror. Seperti ada suara geraman di belakang tubuhnya. Saat dia melihat ke belakang, ternyata tidak ada siapa-siapa. Tapi saat itu tiba-tiba dia dikejutkan lagi dengan suara ledakan di luar rumah. Dan dia yang sangat penasaran, dia pun menghampirinya. Dia dibuat terkejut saat mendapati sosok pocong hitam yang sudah berdiri di atap rumahnya. Melihat sosok itu, Herman pun langsung lari masuk ke dalam dan mengunci pintu kamar sambil ketakutan. Namun tiba-tiba saja kunci pintu memutar sendiri dan pintu pun menggebrak dengan terbuka sendiri. Nampaklah sosok pocong itu di depan pintu. Herman yang tidak kuat melihat sosok itu, akhirnya dia pun pingsan di dalam kamarnya. Herman akhirnya ambruk pingsan pada malam itu sampai pagi hari dan ditemukan istrinya pada pagi harinya. Mas, bangun mas. Kamu kenapa mas? Kok tidur di sini? Aduh, kepalaku sakit sekali. Aku semalam lihat penampakan, Dek. Jadi aku pingsan, bukan tidur. Hingga setelah melakukan ajian pelet itu, kehidupan Herman ini selalu diteror-teror oleh sosok yang sangat mengerikan. Jadi begitulah cerita masa lalu dari Herman. Kita masuk ke cerita yang sekarang. Singkat cerita, Bella, Ilyas, dan Fadlan mencari Rita kemana-mana, namun tak kunjung ketemu juga. Ayo, kita coba tanya sama warga. Iya, siapa tahu ada yang lihat. Mereka bertiga mencoba bertanya-tanya ke orang-orang sekitar tentang ciri-ciri dari Herman. Maaf pak, saya mau tanya, apa tadi bapak melihat ada orang yang lewat sini? Orangnya seperti apa ya mas, Mbak? Orangnya tinggi pak, agak berisi, berkumis tipis, rambutnya cepak, dia menggunakan kemeja warna biru muda. Oh iya, dia naik motor PCX pak. Hingga pada akhirnya ada salah satu warung yang tahu tentang keberadaan orang dengan ciri seperti itu. Dan orang itu pun berkata, dia mendiami kos yang ada di sana sambil menuju ke arahnya. Alhasil malam itu juga mereka pun langsung mendatangi kos itu. Oh, orang itu, dia mendiami kos yang ada di sana mas, mbak. Oh, gitu ya pak. Iya mas. Ya sudah, kalau begitu terima kasih banyak ya pak. Kita ke sana dulu. Akhirnya mereka pun dengan buru-buru langsung beranjak ke kos yang sudah ditunjukkan oleh bapak tadi.
Dan benar saja mereka ini mendapati motor Herman yang terparkir di depan dan ada sepatu Rita di situ. Tanpa basa-basi, Fadlan pun langsung mendobrak pintu itu sampai jebol. Dan saat itu mereka mendapati Herman sedang menduduki Rita yang tidak memakai busana apapun. Ilyas dan Fadlan marah dan segera menyeret keluar sambil mengajarnya. Atas keributan itu, para warga pun berdatangan. Sementara Bella mengambil Rita. Dia mengira Rita awalnya yang mau melakukan itu sendiri. Namun ketika dia mendapati Rita seperti orang yang blank, matanya menatap kosong seperti orang yang sedang terhipnotis. Dan setelahnya mungkin karena lemas, Rita pun jatuh pingsan. Dan ketika dia disadarkan pun dia tidak kunjung sadar juga. Ini sudah pasti jelas. Bella menduga pasti ini adalah ulah dari Herman. Sementara di sisi lain Rita yang pingsan tadi tiba-tiba saja dia bermimpi buruk. Di dalam mimpinya itu Rita berada di sebuah kuburan yang sangat gelap sekali dan sepi. Dia kebingungan mengedarkan pandangannya karena tidak ada jalan keluarnya. Sesaat kemudian hembusan angin kencang pun datang ke dalam kuburan itu dan membuat suasana malam itu sangat mencekam, membuat Rita merasakan merinding kala itu. Hingga saat kemudian dia melihat ada sekelebat bayangan putih yang melintas di sampingnya. Dan setelahnya Rita ini melihat di hadapannya itu ada sebuah sapu putih tebal yang perlahan-lahan menampakkan wujudnya menjadi sosok pocong yang sangat menyeramkan. Rita yang ketakutan itu, dia mencoba berlari kabur dengan terbirit-birit. Namun saat dirinya sedang berlari karena tidak fokus, dia pun ambruk tersungkur karena tersandung sebuah gundukan makam yang ada di kuburan itu. Bersama dengan itu Rita pun langsung terlonjak bangun dari pingsannya. Nafasnya saat itu terasa tidak beraturan dan keringat pun membasahi kaosnya. Jantungnya pun juga berdebar-debar dengan cepat. Di luar warga melerai mereka dan Bella menjelaskan duduk perkaranya. Hingga akhirnya warga memihak Bella dan akan melaporkan Herman kepada pihak berwajib. Sementara Fadlan masuk ke dalam usai mendengar Bella yang teriak memanggilnya. Dan kala itu Rita pun sudah ditutupi oleh selimut. Saat itu Rita tiba-tiba saja melamun, namun dia terus teriak-teriak memanggil namanya Herman, karena dia itu sudah terkena pengaruh pelet itu. Herman, Herman, kamu di mana? Rita, sadar Rita, sadar, ucap Bella. Para ibu dan warga yang ada di situ melihat Rita, dia menduga telah diguna-guna dan meminta bapak-bapak yang ada di situ untuk mendatangkan seorang ustadz. Neng, kayaknya temannya Neng sudah diguna-guna. Iya, kasihan banget. Cepat panggil ustadz saja, biar ditangani, timbal yang lain. Namun sebelum itu dibantu ibu-ibu di situ, Rita pun dipakaikan pakaiannya kembali. Segera saat itu salah satu dari mereka yang pergi untuk memanggilkan ustadz yang ada di dekat situ. Singkatnya saat itu juga ustadz pun terkejut saat melihat di belakang Rita ada sosok wanita yang menyeramkan dengan wajah yang hancur penuh darah, dengan kedua mata yang pucat serta rambut yang acak-acakan. Astagfirullahaladzim, ada apa Pak Ustadz? Ini Bu, anak ini ada yang mengguna-guna. Kala itu Ustadz pun meminta kepada ibu-ibu untuk menyiapkan daun sirih dan juga air bekas cucian beras. Saya minta tolong siapkan daun sirih dan air bekas cucian beras. Baik Pak Ustadz, akan segera kita siapkan, ungkap warga situ yang siap membantu untuk menyembuhkan penyakit dari Rita ataupun guna-guna dari Rita. Dengan segera siang itu juga mereka menyiapkan daun sirih dan air bekas cucian beras. Terlihat saat itu dia dudukan di kursi dengan tatapan kedua matanya yang kosong. Ustadz pun saat itu dengan segera memulai untuk meruqyah Rita. Dan setelah dilakukan ruqyah, Rita pun merasa kepanasan juga perutnya terasa mual. Hingga singkatnya beberapa saat kemudian, ibu-ibu pun datang dengan membawakan daun sirih yang sudah ditumbuk dan juga sudah dicampurkan dengan air bekas cucian beras. Setelahnya Rita pun sadar. Lalu segelas air putih itu kemudian dibacakan doa oleh Ustadz. Minumlah air putih ini ya, ucap Ustadz. Yang kemudian Rita pun meneguk air putih itu dengan perlahan-lahan. Setelah dia meminum, tiba-tiba saja dia tersedak dan memuntahkan darah yang berwarna merah kehitaman. Astagfirullahaladzim. Pelet, dia sudah terkena pelet. Usai disadarkan oleh seorang ustadz, kini Rita pun bingung dengan apa yang terjadi pada dirinya.
dan bingung diyakini berada di mana. Dan entah kenapa saat itu kemaluannya pun terasa sakit sekali. Lalu Bella menjelaskan secara pelan-pelan kalau dirinya itu telah terkena guna-guna dan sudah diperkosa oleh Herman, dosen kampusnya sendiri. Ketika mendengar itu, Rita teringat saat dikasih minuman Herman, dan dia mungkin itulah penyebab dari dirinya menjadi diguna-guna. Rita menangis di pelukan Bella kala itu. Bella pun hanya bisa menenangkannya untuk bersabar dan kuat menerima fakta ini. Akhirnya setelahnya Rita diantarkan oleh mobil warga setempat ditemani Bella untuk pulang ke rumahnya. Sementara Bella dan Fadlan ikut warga lain membawa Herman ke pihak berwajib untuk dihukum, dan dia pun akhirnya dijebloskan di penjara. Hingga singkat waktu 7 hari berlalu, Rita di rumah selalu dijenguk teman-temannya untuk mencoba menguatkannya. Hingga beberapa hari setelahnya Rita ini muntah-muntah dan Rita dinyatakan positif hamil. Dia yang merasa frustasi akhirnya meninggalkan pesan surat maaf kepada orang tuanya. Dan setelahnya dia pun gantung diri di kamarnya. Bella, Ilyas, dan Fadlan yang mendengar kabar itu, mereka langsung shock dan sedih. Mereka tak pernah mengira Rita bakalan melakukan hal seperti itu. Hingga singkatnya akhirnya mereka pun takziah ke rumah Rita. Singkat cerita, Bella, Ilyas, dan Fadlan masih tak terima dengan kenyataan pahit ini yang telah menerima sahabatnya. Sementara pelaku saat itu hanya terjerat penjara 5 tahun, dan itu pun sudah disogok pastinya oleh teman atau saudara dari Herman. Akhirnya mereka bertiga pun memutuskan untuk membalaskan dendamnya Rita. Saat itu mereka bertiga yang baru pulang kuliah. Seperti biasanya mereka ngumpul di taman sambil makan dan ngobrol. Namun kali ini biasanya mereka yang selalu bercanda. Akan tetapi pembahasan kali ini serius mengenai kematiannya Rita, sahabatnya. Aku masih gak terima sama Pak Herman yang sudah berbuat keji seperti itu dan buat Rita hamil sampai bunuh diri. Iya, aku juga gak terima banget pokoknya. Pokoknya kita harus cari cara untuk membalaskan semuanya untuk Rita. Tapi gimana caranya ya? Ucap Ilyas. Sejenak mereka pun terdiam bersama untuk memikirkan bagaimana caranya. Akan tetapi sesaat kemudian, pesanan mie ayam mereka pun siap dan dihidangkan di meja depannya mereka. Akhirnya mereka pun mulai menyantap mie ayamnya sembari memikirkan hal itu. Beberapa saat kemudian, Ilyas pun kepikiran soal santet. Oh iya, aku ada ide. Ide apa? Gimana kalau kita santet saja tuh si Herman? Iya, tapi di mana dukunnya? Kita cari aja di internet. Siapa tuh kan ada. Saat itu segera Bella pun meraih ponselnya dan dia browsing soal dukun yang jadak, yang tidak terlalu jauh dari tempatnya. Setelahnya dia pun mencari, lalu mereka pun akhirnya sepakat untuk mendatangi dukun itu besok. Nah, ini sudah dapat. Ya udah, besok kita ke dukun itu ya. Iya, besok libur. Dan untuk maharnya pun nantinya mereka bertiga akan iuran. Singkat cerita, mereka bertiga mendatangi dukun dan meminta dukun itu untuk menyantet Herman dan membuat kemaluan Herman ini bengkak parah serta teror-teror yang sangat mengerikan. Pagi itu mereka sudah berkumpul, sudah bersiap untuk berangkat ke dukun bersama-sama. Kala itu mereka berangkat dengan menggunakan mobilnya Ilyas menuju ke rumahnya dukun itu. Perjalanan yang mereka tempuh cukup jauh karena memang beda daerah. Beberapa saat kemudian mereka pun akhirnya sampai juga di desa dukun itu. Akan tetapi mereka tidak tahu di mana rumahnya itu. Akhirnya siang itu mereka pun mampir terlebih dahulu di warung untuk makan siang dulu karena sudah merasa lapar. Aduh, ini rumahnya di mana ya? Mana udah lapar lagi. Kita makan dulu yuk. Akhirnya mereka pun langsung memesan nasi dan es jeruk kala itu. Saat sedang makan, mereka juga mencoba menanyakan kepada ibu pemilik warung itu soal rumahnya dukun itu. Maaf bu, kami mau tanya, ibu tahu nggak rumah dukun yang ada di desa ini? Tanya Bella. Oh, rumahnya Mbak Suryo. Ya jelas tahu. Rumahnya ada di dekat lapangan. Nanti kalian lewat jalan setapak samping lapangan, terus lurus ke dalam kebun itu. Nah, di situ ada rumah yang berdiri sendirian. Oh, gitu ya bu. Baik bu, nanti kita ke sana. Terima kasih banyak ya bu.
Dan setelah itu mereka pun selesai makan, langsung membayar dan beranjak pergi menuju ke rumah yang sudah dikasih tahu oleh ibu pemilik warung. Akhirnya mereka berjalan sesuai dengan petunjuk arah yang tadi sudah diberitahu. Beberapa saat kemudian, akhirnya mereka pun sampai juga di rumah yang ada di tengah kebun di samping lapangan. Dan segera mereka pun menyambangi rumah itu, serta langsung mengetuk pintunya. Tok tok tok. Suara pintu pun dibuka. Saat itu terlihat seorang kakek tua yang membukukan pintu untuk mereka. Dan mereka bertiga pun segera dipersilakan masuk ke dalam. Mari, silakan masuk. Ada apa kalian datang ke sini? Jadi gini mbah, kami kesini mau pakai jasa santet sih mbah. Coba jelaskan ceritanya dan maksudnya bagaimana? Kita ini mau orang yang bernama Herman itu menderita mbah. Alat kelaminnya bengkak dan selalu diteror. Pokoknya kita ingin membalaskan dendam teman kita mbah, yang bunuh diri gara-gara dia. Soalnya dia meninggal akibat diperkosa dari dia mbah. Itu bukan hal yang sulit, tapi kalian juga harus bayar maharnya ya. Hingga saat itu mereka pun juga sudah membawa fotonya Herman yang sudah mereka sediakan. Mereka juga sudah membayar jasanya iuran satu orangnya 500 ribuan. Karena maharnya ternyata 1,5 juta saja. Mereka bertiga pun setuju saja dengan syarat yang diajukan dukun itu. Saat itu mereka bertiga pun akhirnya beranjak ikut dengan Mbah Suryo menuju ke dalam ruangan ritualnya. Saat itu di dalam ruangan ritual itu sudah ada beberapa sajen dan kemenyan yang dibakar. Ritual pun dilakukan dan mereka bertiga hanya menyimak di dalam ruangan ritual. Mbah Suryo terlihat berkomat kamit membacakan mantranya di depan kemenyan yang sudah menyala. Dan jari telunjuknya itu Mbah Suryo memutar di atas kemenyan yang menyala itu sambil mulutnya juga berkomat kamit. Kemudian Mbah Suryo ini mengambil sebuah boneka pocongan sebagai media santetnya. Dan kala itu boneka tersebut Mbah Suryo asapkan di atas kemenyan sambil diputar dan dijampi. Tidak hanya itu saja, Mbah Suryo juga mengambil foto Herman yang tadi sudah disiapkan dan diikat jadi satu dengan boneka itu. Setelahnya boneka itu ditusuk-tusuk dengan menggunakan jarum tajam. Tidak lupa Mbah Suryo menusuk-nusuk boneka itu di bagian area kalat kelamin boneka itu. Dan setelah itu Mbah Suryo pun mengambil sebuah bubuk yang sudah disiapkan. Bubuk itu lalu ditaburkan di sekujur tubuhnya boneka yang tengah diasapkan itu. Saat sedang melakukan ritual itu, tiba-tiba hembusan angin kencang pun masuk ke dalam ruangan ritual, membuat suasana menjadi mencekam. Kala itu mereka bertiga melihat ada sebuah asap hitam yang melintas masuk ke dalam ruangan ritual itu. Dan asap hitam itu pun mendekat ke arah Mbah Suryo. Akan tetapi mereka tidak melihat sosok wujud dari asap hitam itu. Yang mereka lihat hanya Mbah Suryo yang mencoba berkomunikasi dengan asap itu. Dan entah apa yang dibicarakannya karena tidak tahu bahasanya. Dan singkatnya setelahnya, Mbah Suryo pun kemudian memberikan boneka itu kepada mereka bertiga. Dan boneka itu nantinya disuruh oleh Mbah Suryo untuk dikubur. Ini, bawa boneka ini dan nanti kalian kubur di tempat yang keramat. Baik Mbah, kalau gitu kami langsung pamit pulang ya Mbah. Usai ritual selesai mereka pun pulang dan tinggal nunggu kabarnya saja. Saat itu mereka bertiga pun pulang, namun sebelumnya mereka mampir terlebih dahulu menuju ke tempat keramat untuk menguburkan buhul yang sudah diberikan oleh Mbah Suryo tadi beserta boneka-bonekanya. Akhirnya saat itu mereka pun mampir ke sebuah kuburan yang keramat. Dan kala itu mereka mulai menggali tanah untuk menguburkan buhul itu. Namun saat itu mereka yang sedang menguburkan buhulnya, tiba-tiba ada hembusan angin kencang masuk datang membuat suasana di kuburan itu sangat mencekam sekali. Bahkan membuat mereka merasakan merinding sekali. Beberapa saat kemudian, setelah menguburkan itu, mereka pun beranjak untuk pulang. Akan tetapi di perjalanan pulang dengan mobil Ilyas, mereka di dalam tiba-tiba saja mencium bau busuk yang sangat menyeruak ke dalam hidungnya. Mereka merasa merinding saat seketika mendengar ada suara wanita yang menangis, ditambah dengan bau yang sangat busuk seperti bangkai tikus. Itu suara apa ya? Iya, suara siapa yang nangis ya? Aku kok jadi merinding ya? Ternyata sosok yang ada di kuburan itu pun mengikuti mereka, karena dia merasa terganggu tadi oleh buhul yang dikuburkan. Bahkan saat itu Ilyas yang mengemudikan mobilnya dikejutkan dengan bayangan putih yang tiba-tiba melintas di hadapannya. Sontak Ilyas pun langsung mengerem mobilnya dengan mendadak.
karena dia kira tadi ada orang yang lewat. Yas, ada apa sih? Nyupirnya yang bener dong. Kita kan kaget. Iya, maaf. Tadi aku lihat kayak ada orang lewat. Orang lewat apaan sih? Orang tadi aku gak lihat apa-apa. Ya sudah, kita lanjut saja jalannya. Hingga setelahnya mereka pun melanjutkan perjalanannya hingga sampai di rumah masing-masing. Sementara di sisi lain malam itu di rumah Herman yang sedang tertidur, dia bermimpi dan berada di tempat yang sama. Kali itu dia bermimpi berada di sebuah tempat namun gelap dan berada di bawah pohon yang tinggi besar sepertinya keramat. Namun saat itu dianya mengedarkan pandangannya saja, kesana kemari di tempat tidak melihat apa-apa dan siapa-siapa. Hingga akhirnya beberapa saat kemudian dia dikejutkan dengan hembusan angin kencang yang membuat tubuhnya merinding dan kedinginan. Namun dia saat itu melihat ada asap hitam tebal yang seakan turun dari atas pohon besar itu. Tambah merindinglah dia. Setelahnya asap hitam itu berhenti di hadapannya, dan perlahan-lahan asap itu berubah wujud menjadi sosok buto yang sangat menyeramkan sekali. Dengan kedua matanya merah menyala, menatap tajam dengan gigi taring yang panjang dan juga tajam. Sontak Herman kala itu dia terdiam. Dia tidak bisa teriak dan kaku. Sosok buto itu lalu menyemburkan seperti sebuah asap ke bagian alat vitalnya Herman yang baunya sangat busuk sekali. Namun kala itu Herman hanya terdiam kaku karena tidak bisa digerakkan sama sekali tubuhnya. Dan setelahnya, sosok itu pun berada tepat di depan wajahnya. Sosok itu kedua matanya melotot tajam sangat menyeramkan sekali. Hingga saat itu Herman pun terbangun dari mimpinya. Dia yang terlonjak bangun kala itu nafasnya tidak beraturan sekali. Aku mimpi buruk. Untungnya mimpi. Hingga singkatnya pada malam harinya, kala itu Herman yang ada di dalam sel memilih untuk dudukan. Dia juga tak hentinya menggaruk-garuk rasa gatalnya itu di alat kelaminnya setelah mimpi buruk semalam. Namun saat itu tiba-tiba saja Herman ini dikejutkan lagi dengan suara geraman yang sangat terdengar jelas. Herman pun saat itu mencoba mengedarkan pandangannya, mencari keberadaan sumber suara itu namun tidak menemukannya. Akan tetapi saat Herman sedang melamun sejenak, dan tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan sosok buto yang sangat menyeramkan sekali, persis seperti di dalam mimpinya. Hingga akhirnya karena dia tidak kuat melihat sosok yang ada di hadapannya itu, Herman pun teriak dan ambruk pingsan setelahnya. Hingga singkatnya benar saja di balik jeruji besi penjara, Herman terganggu oleh sosok penampakan yang selalu menerornya. Bahkan kemaluannya mendadak sakit dan bengkak, untuk kencing saja rasanya sangat sakit sekali. Hingga Herman benar-benar sudah stres tak tertolong. Dia di dalam selnya pun selalu teriak-teriak sendiri dan menangis. Setiap malamnya selalu mendapatkan gangguan dan teror membuatnya tidak tenang batin dan jiwanya. Sehingga Herman menjadi gila. Hingga akhirnya Herman dengan hidupnya itu yang mengenaskan dan penuh dengan teror, dia pun sampai gila dengan sangat tragis. Dan hari-hari berikutnya Herman merasa kesakitan sekali pada alat kemaluannya. Dia yang sudah meminta tolong pun dari pihak kepolisian tidak ada yang datang untuk menolongnya. Hingga Herman wajahnya jadi pucat sekali. Dia lemas dan dia bagian tubuhnya itu Herman selalu merasakan rasa sakit. Hingga akhirnya saat itu Herman mencoba berjalan menuju kamar mandi yang ada di penjara. Dia jalannya kesusahan bahkan pelan sekali karena merasakan rasa sakit itu. Dan saat dia buang air kecil, dia berteriak kencang sekali karena ternyata alat kelaminnya itu sudah sangat bengkak dan juga membusuk. Setelahnya dia pun mencoba berjalan kembali lagi ke tempatnya. Dia benar-benar pusing kepalanya. Bahkan perutnya saat itu juga terasa sakit seperti diperas-peras. Aduh, kenapa perutku juga sangat sakit sekali? Hingga pada malam harinya Herman tidak bisa tidur karena dia merasakan sakit yang tak henti dan juga mendapati teror yang sangat mengerikan. Malam itu lagi-lagi Herman tiba-tiba saja dikejutkan dengan sosok tinggi besar yang sangat menyeramkan datang tepat di hadapannya. Sosok itu mendekatinya dan perlahan sosok itu meremas alat kelaminnya Herman, membuat Herman tertahan sekali dengan rasa sakitnya. Herman yang kesakitan itu, dia pun mengambil barang yang ada di sampingnya itu. Dia sudah sangat ketakutan, dia pun tak sengaja dia meminum obat nyamuk. Langsung meminumnya secara tragis karena dia sudah tidak kuat dengan gangguan-gangguan yang mengerikan itu. Berhari-hari dia mengalami penderitaan itu dan karena tak kuat,
Herman pun memutuskan untuk bunuh diri di dalam sel itu. Dan memang usut punya usut, setelah kejadian terbongkarnya atau tertangkap basah kelakuan Herman, istrinya pun sudah menceraikan Herman. Kini berita kematian Herman pun terdengar sampai di telinga mereka bertiga. Dan mereka pun sangat puas sekali mendengarnya. Akhirnya balas dendam Rita telah terbalaskan, dan kini mereka berharap Rita bisa tenang di alam sana. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari cerita ini. Janganlah sampai terjerumus dengan perbuatan yang sesat. Dekatkan diri kepada Allah dan juga pertebal iman kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.